Ada risiko pertumbuhan Indonesia hanya berkisar 4,9% saja di tahun 2024. Anda melihat seperti apa? Iya, iya kalau kita lihat tahun 2024 ini masih banyak isu-isu ya. Isu itu ada tiga. Yang pertama adalah pemilu dan pilpres. Yang kedua adalah slowdown atau mungkin bahkan di bagian beberapa negara sudah resesi di dunia ya. Terus yang ketiga, rezim suku bunga dunia itu higher for longer. Katakan ketidakpastian tiga ini yang menyebabkan ekonomi kita nggak bisa optimal. Pertumbuhan kita ya paling banter 5% ya, seperti itu diperkirakan. Seperti tadi sudah IMF dan Bank Dunia sudah merilis ya, bahkan IFM memperkirakan nggak, bahkan 4,9 seperti itu. Dan kalau kita lihat rilis dari dalam negeri seperti dari BI itu 5,1. Jadi ya kita istilahnya stuck ya pertumbuhan kita di daerah yang nggak optimal sekitar 5% ini. Dengan uncertainty tadi ya seperti itu. Baik, tapi Pak Dodi kalau kita lihat di tahun-tahun pemilu sebelumnya ini sebenarnya justru menggenjot konsumsi yang juga kontribusinya cukup besar untuk PDB kita begitu. Apakah ini tidak mampu untuk bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi kita di 2024? Iya Mbak, benar. Setiap periode pemilu memang konsumsi agak naik ya. Tapi ya perlu dicatat juga itu aktivitas itu selalu ada. Jadi kalau kita lihat konsumsi bertambah di offset dengan investasi yang sedikit terkoreksi dan komponen investasi itu cukup besar. Kalau konsumsi itu sekitar 50%, investasi itu mencapai 30%. Jadi begitu saling koreksi ya kadang-kadang kita konsumsinya lebih tinggi sehingga pertumbuhan ekonomi naik ya. Tapi apa namanya kontribusinya kepada growth tuh biasanya nggak pernah lebih dari 0,3% seperti itu. Jadi kita nggak bisa berharap banyak juga. Baik, di sisi Apalagi lain dari global Pak sekarang ini Dodi, banyak. kalau kita melihat Ya, The Fed ini kan sudah menahan suku bunganya begitu. Ini juga meningkatkan optimistis investor yang menganggap kalau pivot ini sudah akan terjadi tahun depan. Bahkan juga mungkin penurunannya lebih dari 3 kali begitu. Apakah ini juga tidak cukup untuk nantinya menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi kita di dalam negeri? iya Mbak. Apa namanya? Kalau kita bilang rezim suku bunga kan dengan kenaikan kemarin yang BI itu kalau kita hitung dari September 2002 ya, 22 ya itu udah 1,5% sebenarnya ya. Tapi overall itu adalah suku bunga terendah dalam apa sejarahnya Republik Indonesia sejak merdeka. Kita jarang punya suku bunga acuan 1 digit ya. Dan itu baru tercapai kurang lebih 3 tahun 4 tahun belakangan ini karena inflasi cukup stabil. Jadi sebenarnya sekarang era suku bunga masih dapat dikatakan suku bunga rendah. Sudah mulai naik dari bottomnya, tapi masih dapat dikatakan suku bunga rendah. Karena kita dulu, kalau saya ingat waktu tahun 2010 ke bawah, pertumbuhan ekonomi kenceng bisa 6%, 6%, 6,5% dengan suku bunga waktu itu double digit. Jadi mestinya ya ini masih dihitung dengan bisa dikatakan masih cukup suportif ya. Cuma isunya sekarang prospek bisnis. Ya, kalau kita lihat saya kalau lihat pertumbuhan ekonomi ya itu kenceng ditopang oleh seperti pertambangan, logistik, konstruksi ya seperti itu yang apa namanya dalam porsinya ekonomi Indonesia belum besar ya. Jadi ya dampaknya kepada perekonomian belum banyak. Sektor ekonomi Indonesia terbesar itu perdagangan, manufaktur, dan plantation. Ya, plantation dan pertambangan itu harga dunia tadi sudah disebutkan mengalami koreksi. Jadi ya kita nggak bisa berharap banyak kontribusi dari situ. Konstruksi ya seperti itu yang digiatkan oleh banyak didrive oleh pemerintah itu memberikan kontribusi, tapi ya konsumsi masyarakatnya sendiri ya relatif lemah sehingga ya pertumbuhan yang kita lihat sekarang ini 5% inilah seperti itu. Baik, bagaimana dengan pertumbuhan kredit? Apakah menurut Anda ini juga akan lesu? Karena kalau kita lihat dari prediksi Fitch ini katanya pasar kendaraan bermotor kita ini sudah akan pulih di 2024. Apakah menurut Anda ini juga bisa menggenjot pertumbuhan kredit?
Ya, kalau saya bicara tadi pertumbuhan kendaraan ya, eh, saya nggak tahu nggak penyangkanya, tapi mungkin juga kemarin ada dampak PPN ya untuk kendaraan listrik itu membantu, ya ada dampak dari situ. Tapi kalau dibilang apa namanya berasal dari ada drive dari consumer, saya agak skeptis ya, karena saya melihat dari pertumbuhan kredit konsumtif. Kredit konsumtif itu pada posisi Oktober 2023 itu tumbuh hanya sekitar 7,7, di bawahnya pertumbuhan kredit nasional. Jadi nggak optimal sebenarnya. Ya. Terus juga yang perlu kita cermati, sayangnya datanya nggak ada, adalah bagaimana debt service ratio dari masyarakat. Ya. Jadi seberapa besar utang dari masyarakat ini, yang saya pikir karena kan orang membeli kendaraan, ya, beli tiket item seperti rumah, kendaraan itu membutuhkan persyaratan dia rasio antara cicilan utang dengan income dia itu harus sehat, dan katakan kalau kita bicara rule of thumb yang sehat ini adalah nggak melebihi dari 30%. Kalau misalnya seseorang itu sudah punya cicilan ya, untuk membayar cicilan ya baik itu mobil, motor atau rumah sudah mencapai 50% lebih, itu udah nggak udah saya nggak yakin dia pasti akan menambah melakukan ekspansi, walaupun katakanlah seperti sekarang ada PPN rumah ya seperti itu. Jadi ya ini yang saya nggak punya data, jadi saya nggak tahu secara pasti angkanya berapa, tapi saya yakin balance sheet-nya rumah tangga ini nggak dalam kondisi sehat-sehat amat ya, karena saya melihat kalau indikator yang lain kita lihat pertumbuhan DPK-nya DPK-nya ya, kalau kita bicara DPK dari rumah tangga itu berada di bawah DPK-nya nasional. DPK pertumbuhan DPK-nya sudah cuma 3% seperti itu. Jadi ya saya nggak yakin apa namanya itu bisa ditopang secara sustainable ya. Kalau kita bicara ya mungkin meningkat, tapi apakah sustain itu jadi isunya.